bersama ya. Sudah disiapkan buku prestasinya? Sudah. Oke, yuk kita buka sama-sama teman-teman. Doa bersama ya, yuk. Sika berdoa. Tangan Tangan buka buka duduk duduk rapi. rapi. Lama menunggu. Ya. Membaca. Membaca apa dulu? Yuk? Siapa yang masih ingat? Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Berikutnya membaca doa mau belajar. Ustazah minta tolong Mas Zaki. Silakan Mas Zaki. Oh, belum siap Mas Zaki. Mas Aska, minta tolong Mas Aska. Membaca doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin. Oke, berikutnya membaca doa mau dilapangkan, Mas Ja'far. Cek Mas Ja'far. Oke, belum siap ya. Oke, berikutnya untuk yang doa mau dilapangkan. Oh ya, siapa tadi? Oh, Mbak Safa, coba Mbak Safa. Membaca doa mohon dilapangkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Safa. Berikutnya membaca doa kedua orang tua. Nurul Nihayah ini siapa ya? Pakai akun Nurul Nihayah siapa ini? Silahkan. Yang Nurul Nihayah ini siapa nggih? Coba. Sidki mau bantu Ustazah? Boleh Mas Sidki? Doa untuk kedua orang tua Mas Sidki. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, terima kasih Mas Sidki. Berikutnya untuk doa kebaikan dunia akhirat. Siapa yang mau bantu Ustazah pagi ini? Sidki sudah tadi gantian Sidki. Oke, ini susah soalnya sambil ngadmit. Kita sama-sama saja ya. Doa kebaikan dunia akhirat. Yuk sama-sama.
Rabbana atina fid dunya ربنا hasanah آتنا wa في fil الدنيا akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah teman-teman, Ustadz Faad sudah bergabung nih. Ustadz Faad bisa dengar suara saya, Ustadz? Cek suara dulu, Ustadz. Kedengeran. Oke, alhamdulillah. Oke, sepertinya juga sudah bergabung ya, Mbak Riri ya, Mbak Riri. Bagaimana kabarnya pagi ini, Mbak Riri? Ah, Mbak Riri. Ya, siapa ya? Yang kemarin sudah kenalan loh, Mbak Riri. Oh, mungkin lagi persiapan nih. Oke, waktu berikutnya saya nih nggih untuk Ustadz Faad nggih Ustadz, mohon dibimbing tapi mungkin sampai 8.30 biar nanti gantian dengan yang sesi berikut nggih. Nggih, monggo Ustadz Faad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, Ustadz agak telat tadi karena ada gangguan sedikit, agak diare ya. Mohon maaf ya. Oke, meneruskan. Terima kasih Ustazah Histi ya sudah membuka tadi untuk berdoa ya. Kemarin meneruskan surah kemarin ya, kemarin sampai surah Al-Balad, sekarang melanjutkan surah Al-Fajr. Silakan yang punya juz amma Al-Quran silakan dibawa. Nanti yang belum lancar biar tambah lancar ya. Yang belum hafal, misal ada yang belum hafal, biar hafal gitu ya. Biasanya kalau murojaah bareng-bareng itu gampang nyantelnya itu ya. Oke. Mulai ta'awud nanti seperti biasa Ustadz nanti akan acak langsung sebutkan namanya siapa. Kalau langsung bisa berarti langsung menjawab, langsung bisa meneruskan ayatnya berarti mendengarkan atau menyimak ya. Ya mulai ta'awud basmalah bersama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran cuma tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting membaca ya. Yuk. Wal fajr walayalin asyur wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Selanjutnya Mas Hilmi, ayo. Ada ya Mas Hilmi ya. Lanjut. Wa fir'aunatil autad alladzina taghaw fil bilad fa aqsaru fihal fasad fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Selanjutnya Mbak Nadia. Mbak Nadia. Ada toh Mbak Nadia? Mana suaranya Mbak Nadia? Yang lain siap-siap nanti gantian. Enggak ada Mbak Nadia. Mbak Nadia, lanjut. Lanjut.
Enggak ada suara. Mal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ulangi lagi. Fa'amal. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Gantian Mbak Sofi. Mbak Sofi. Lanjut. La tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna wa ta'kuluna turasa lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza tukatil ardu dakkan dakkan. Mbak Queen. Mbak Queen. Mbak Queen Naila. Lanjut. Wajah Arab buka wal malaku safang safa waji ayauma idin di jahannam yauma idin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Mbak Mas Dava. Mas Dava. Mana Mas Dava? Ya us. Lanjut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayauma idil la yu'adzibu adabahu ahad wala Mbak, ini siapa tadi? Nurun Niyamah siapa ini? Ayo, Nurun Nihayah. Oh, Nurun Nihayah. Lanjut. Siapa ini Nurun Nihayah? Lanjut. Lu kok diam? Mas Raul. Ya, Mas Raul Arta Fawas. Yuk, Mas Raul lanjut. Mas Raul. Mas Raul. Enggak ada. Ya udah, Ustadz terusin. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bareng-bareng sekalian semuanya ya. Selanjutnya, surah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dinyalakan semua. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nabibah. Fiha jariyah fiha surun marfu'ah wa akwabin mawdu'ah wa namariku masfu'ah
والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم تولى كفر فيعذبه العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم تصديق صدق الله العظيم. hisabahum sadaqallahul adzim. Oke, seperti biasa Ustadz akan memberikan pertanyaan ya. Oke. Ustadz akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman semua ya. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama untuk Mbak Faiha Akila. Faiha Akila, oke. Ya, ini nanti menyebutkan, meneruskan ayat atau menyambung ayat ya. Menyambung ayat. Ini coba disambung, ini surah apa ayatnya disambung. Au it'amun fi yaumin di masgobah. Lanjut. Yatiman da masrabah au miskinan da makarobah summa la yamutu Au miskinan da masrabah. Ya, pintar. Benar tadi. Yatiman da makrobah. Siapa yang tahu surah apa ini? Surat Al-Balad. Al-Balad. Wah, pintar semua ya, berarti kelas 6. Oke, Al-Balad. Sekarang Ustadz mau ngasih pertanyaan kepada Mas Raffi Ahmad Noval. Oh, Mas Noval ya. Mas Noval nama Ana. Hadir? Mas Noval. Mas Noval mana? Iya, ada. Mas Noval, siap-siap. Ini sebutkan nama suratnya saja, enggak usah itu ya, meneruskan ayat. Tinggal menyebutkan nama surahnya apa. Ini coba. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Surah apa Mas Nova? Gampang banget. Ini ada yang ngasih tahu ini. Al-Fajr. Isi loh. Siapa? Al surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Iya, oh Al-Fajr ini tadi banyak yang ngasih tahu, jangan dikasih tahu ya. Nanti kalau temennya nggak bisa baru Ustadz itu apa itu lempar siapa yang bisa gitu buat saya. Sekarang ini coba, ini gampang banget. Waro'aitan nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Oke. Ini Ustadz ngasih pertanyaan pada Mas Sidki. Surah apa Mas Sidki? Mas Sidki, halo? Halo? Halo. Mas Sidki, ya? Surat apa tadi? An-Nasr. An-Nasr, oke. Ya, pintar. Barokallah untuk semua teman-teman kelas 6 yang rajin ini pintar semuanya ya. Yang belum Ustadz yang belum kasih pertanyaan mungkin minggu depan ya.
selanjutnya nanti kasih pertanyaan ya. Oke. Terima kasih itu dari Ustadz yang rajin lagi, ingat ya pesannya Ustadz, yang rajin menghafal, terutama untuk murojaahnya, untuk mentakrirnya atau murojaah, melancarkan hafalan yang sudah dihafal ya, biar tambah lancar semua hafalannya. Tidak hanya hafalan terus hilang, tapi tetap ingat ya, apa yang sudah dihafalkan tetap masih harus diingat. Terima kasih untuk semua teman-teman sudah antusias, sudah itu ya membaca bareng-bareng tadi ya. Oke, dari Ustadz itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Faat. Oke, teman-teman. Teman-teman, Ustazah akan membuat ada survei, ada survei. Pemilihan nih. Ada 2 pertanyaan yang akan Ustazah berikan, tapi teman-teman ini ya. Minta tolong buka di menti.com ya, buka di menti.com. Ustazah akan tuliskan di kolom komentar dulu, kolom chat dulu. Oke, silakan bisa klik linknya. Sudah bisa? Belum, Sudah? Bentar. Sudah bisa. Ya. Oke, masukkan kodenya 5165. Gimana tadi? Sudah bisa buka belum? menti.com. Masukkan kodenya. Belum, kodenya berapa? Itu ada di kolom chatnya 5165 6532. Betul, 651 5165 6532. 6533. Oke, kalau sudah klik submit, submitnya, nah, submit. Sudah masuk? Sudah. Sudah muncul pertanyaan di tempat kalian? Belum. Belum. Sudah. Oke. Sudah bisa dijawab di situ? Boleh pakai link yang ini ada di kolom chatnya. Yang puncak tema itu maksudnya gimana, Us? Nanti ada kegiatan puncak tema yang akan Ustazah jelaskan nanti saat sesi Ustazah aja. Nah, kamu nungguin yang mana nih yang paling kamu tunggu? Kasih tahu dulu biar aku mau apa enggak. Sudah dipilih? Tapi aku cuma mau 1. Sudah. Oke, kalau sudah lanjut yang di pertanyaan berikutnya sudah keluar belum? Ustazah ini kok nggak bisa disubmit ya? Iya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada lagi. Please wait or ask the presenter to open voting. Oke, sudah selesai ya berarti ya teman-teman ya. Ustazah akan nanya. Saya belum memilih. Ini Ustazah kok ngeheng ya? Oke. Maaf, Ustazah juga lagi ngeheng nih. Sebentar. Enter.com edit. Voting is closed. Aduh. Ini nggak bisa balik lagi ternyata. Oke. Oke, ini Ustazah lanjutkan lagi nanti sepertinya ada kendala di tempat Ustazah. Ya, nanti setelah
Sebelum masuk ke matematika saja ya, insyaallah. Kita nanti lanjutkan lagi dengan yang sama. Ini ada kendala sedikit, Ustazah. Oke, benar, Ustadz Eko, sampun masuk Ustadz Eko, cek. Ya, ready, insyaallah. Apakah sudah siap, Ustadz Eko? Oke, siap. Oke, insyaallah. Oke, teman-teman, untuk yang tadi kita lanjutkan nanti saja ya. Ustazah akan diedit dulu sebentar. Ustazah cek lagi ya linknya. Oke. Untuk waktu selanjutnya teman-teman kita akan belajar bersama dengan Ustadz Eko ya, Eko Suyanto. Insyaallah teman-teman sudah berjumpa. Disiapkan. Oke, saya minta maaf ini untuk yang tadi linknya sepertinya perlu saya perbaiki dulu ya, sebentar. Silahkan Ustadz Eko untuk waktu yang berikut, Ustadz Eko. Oke. Ustadz Eko, mau Ustadz. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu ya. Suara Ustadz bisa terdengar jelas? Ya, jelas. Jelas. Untuk gambar juga bisa ya? Jelas. Oke. Sekarang Ustadz minta sebelum kita mulai teman-teman siapkan pensil dan kertas ya. Pensil dan kertas untuk nanti kalau butuh nyatet, butuh ditulis, silakan disiapkan. Ustadz kasih waktu 1 menit untuk ini. Yang belum pegang pensil atau ballpoint dan juga kertas silakan ambil dulu. Oke ya, sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, anak-anak semuanya yang Ustadz cintai karena Allah, pada pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan untuk kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar, yaitu thalibul ilmi. Semoga kita mendapatkan pahala kebaikan dari aktivitas kita belajar dan menuntut ilmu. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk siswa hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumul kiamah. Ustadz mau cek dulu, hari ini semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya? Masih semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah. Yang pertama, Ustadz mengingatkan Ustadz dan kita semuanya, luruskan niatnya. Kita akan belajar, jadi kuatkan lagi niatnya, kita akan belajar. Sehingga kita akan mendapatkan pahala sebagai pelajar atau menuntut ilmu. Jadi pastikan ini menjadi aktivitas ibadah kita insya Allah. Yang kedua, hari ini Ustadz akan melanjutkan materi kemarin. Mohon maaf, Ustadz sementara masih menyampaikan tentang kesehatan dulu ya. Karena memang kalau olahraga bentuknya kegiatan fisik, kayaknya belum bisa maksimal kalau kita daring. Apalagi dengan berbagai kendala yang ada di kita ya. Mungkin nanti kalau misalnya aktivitas fisik, olahraga, mungkin ada penugasan-penugasan. Tapi sementara Ustadz akan menyampaikan tentang kesehatan. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Terakhir ketemu dengan Ustadz Eko? Sehat itu apa? Kesehatan ya. Kita kemarin belajar tentang
kesehatan. Nah, kemarin Ustadz kan nyampaikan ada 5 hal agar kita sehat. Yang pertama kita menguatkan keimanan dengan banyak berdoa dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah berupa kesehatan. Yang kedua, kita berolahraga, rajin berolahraga, menyiapkan fisik kita, melatih fisik kita dengan baik. Yang ketiga, menjaga asupan atau makanan yang masuk dalam diri kita. Ya. Makanan kita pastikan halalan, toyiban, seimbang. Halal wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Sehat, jadi harus cukup gizinya, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, pewarna dan sebagainya. Kemudian seimbang, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan muncul penyakit-penyakit. Nah, kemudian kita harus juga cukup istirahat, memberi hak tubuh kita untuk beristirahat, ya. Waktu-waktu istirahat, tidur dan istirahat itu penting. Dan yang terakhir adalah kebersihan. 5 hal tadi ya yang kemarin Ustaz sampaikan. Nah, salah satu dari kelima hal ini Ustadz akan menukik ke lebih dalam, belajar tentang menjaga asupan, ya. Makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Nah, khusus hari ini Ustadz akan menyampaikan sesuatu yang sangat berbahaya untuk tubuh kita, gitu. Yang masuk lewat tubuh, yang bisa masuk kepada tubuh kita dan itu sangat berbahaya, ya, dan sangat berbahaya, sehingga kita harus menghindari ini. Ini materi kelas 5 sebenarnya, tapi Ustadz ulang lagi, mungkin kalau misalnya dulu belum dapat, kan sudah daring juga ya, kalian kelas 5 kemarin sudah daring, atau mungkin ada yang lupa, Ustadz ingatkan, karena ini sangat penting untuk kita, agar kita senantiasa sehat dan senantiasa bisa dalam kondisi yang terbaik. Ustadz izin Ustadz bagikan layar ya, nanti bisa dicermati di layar, hal-hal yang penting yang nanti perlu dicatat silakan dicatat. Nah, sudah muncul ya? Sudah. Nah, tentang apa ini? Coba dilihat di gambar ini, ada gambar wajah. Narkoba, tulisan narkoba. Tulisan narkoba. Nah, ini sebenarnya Ustadz menggambarkan, ini sebuah tempat yang indah sebenarnya. Ini mercusuar ya, mercusuar, terus kemudian di pinggir pantai, emang mercusuar di pinggir pantai ya. Nah, terus Ustadz kasih di situ narkoba warna merah, karena memang narkoba itu sangat berbahaya ya, yang bisa merusak keindahan hidup kita. Nah, ini filosofinya Ustadz ngambil ini ya, gambar. Oke, narkoba. Ada yang pernah dengar kata narkoba? Pernah. Pernah. Ada yang tahu narkoba itu apa? Ada yang pernah lihat narkoba enggak? Enggak. Narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, ini narkoba ini sebenarnya kepanjangan itu. Itu singkatan ini ya, narkoba. Jadi itu ada 3 kata. 3 kata. Coba siapa yang bisa nebak? 3 kata itu apa? Tadi narkotika dan obat-obat terlarang. Itu baru 2. Ada 1 lagi itu. Apa coba? Jadi nar, terus ko, terus ba. Atau kalau sekarang ada namanya nabza ya, nabza itu juga sama sebenarnya, nabza narkoba. Oke ya, ini kalian harus memahami ini, mengerti ini. Jadi sehingga Ustadz berharap karena narkoba ini sangat berbahaya, kita bisa terhindar dari bahaya narkoba. Ya, terhindar dari bahaya, baik kita mengkonsumsi atau kadang-kadang kita tidak mengkonsumsi tapi kita dapat imbasnya atau dari keburukannya dari narkoba ini.
Oke, apa itu narkoba? Nah, ini pertanyaan besar, pertanyaan yang Ustadz kasih tanda tanya 3 gitu ya. Nah, apa itu narkoba? Narkoba itu kepanjangannya narkoba. Jadi narkoba itu singkatan ya. Kepanjangannya apa? Narkotika, jadi narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya gitu. Bahan adiktif itu bahan buatan, tapi dia sangat berbahaya, bahan-bahan yang menyebabkan kecanduan ya. Jadi ciri narkoba yang paling utama itu dia menyebabkan kecanduan. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Apa aja itu? Nanti kita buka lagi. Nah ini sekarang apa sih bahayanya narkoba kok sampai tadi Ustaz kasih gambar merah sangat berbahaya dan sebagainya. Nah ini bahaya narkoba. Nah yang pertama menurunkan kesadaran. Jadi orang yang mengkonsumsi narkoba, dia yang pemakai narkoba, dia kesadarannya akan turun. Dia ketika lagi fly itu apa? Kayak terbang gitu ya, kayak fly. Karena dia linglung gitu kan. Dia karena pakai narkoba, terus kemudian dia seperti mabuk gitu. Tapi ini lebih dari mabuk ya. Maka dia fly, dia hilang kesadarannya. Nah, ketika hilang kesadaran itu, maka dia bisa melakukan hal-hal yang sangat berbahaya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan ini biasanya orang-orang yang kena narkoba itu tidak sengaja, banyak yang nggak sengaja. Aku pengen pakai narkoba gitu, enggak gitu. Biasanya mereka tergoda gitu kan, nyicip, terus kemudian akhirnya kena narkoba. Gitu. Jadi yang pertama bahayanya narkoba itu menurunkan kesadaran. Karena kesadarannya turun, dia jadi tidak punya malu, dia jadi melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan yang berbahaya untuk dirinya dan orang lain. Pembunuhan dan sebagainya itu bisa jadi dilakukan oleh orang yang kehilangan kesadaran karena narkoba. Bahaya yang berikutnya adalah merubah sel otak ya. Kalau tadi menurunkan kesadaran tadi kan langsung, dia habis minum, dia langsung sakit gitu ya. Langsung kehilangan kesadaran, langsung fly gitu kan. Nah kalau dia berulang kali minum gitu kan, berulang kali menggunakan narkoba itu, maka pelan dan pasti sel-sel otaknya itu kemudian rusak, ya. Berubah menjadi rusak, ya. Banyak yang terputus dan sebagainya. Maka pengguna narkoba itu dia akan mengalami penurunan ya. Ini yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Dia menjadi otaknya tidak bisa digunakan. Ya, dikasih soal yang gampang saja dia nggak bisa menyelesaikan. Dikasih sesuatu yang sederhana dia nggak bisa menyelesaikan karena memang sel-sel otaknya sudah berubah, sudah rusak, sehingga kualitas hidupnya juga menurun. Dia yang harusnya kuat, tadinya pintar, akhirnya nggak bisa apa-apa. Ada banyak kasus gitu ya, orang yang tadinya pinter di sekolah juara gitu kan, terus kemudian dia terkena narkoba, dia menggunakan narkoba, kemudian dia tidak fokus menjadi tadinya ranking 1 jadi ranking 30, ranking 40 gitu ya. Dia tidak punya kualitas hidup lagi. Dia menjadi orang-orang yang rendah, yang sampah gitu ya. Nah ini menurunkan kualitas hidup. Nah, berikutnya ketika itu berlangsung terus, ya, Ustadz lompat ke yang 5. Jadi bisa mengantar kepada kematian. Jadi narkoba itu kan sifatnya kecanduan. Sekali kita nyoba, kita pengen lagi gitu kan. Pengen lagi. Itu yang pertama yang bahayanya. Yang kedua, sifat narkoba itu selain pengen lagi, dia juga minta dosis yang lebih banyak. Dosis itu apa ya? Ini, misalnya teman-teman makan 1 gitu ya. Besok 1 itu kurang, jadi harus 2. Nah itu namanya dosisnya bertambah. Yang tadinya 1 sekarang jadi 2. Yang tadinya 2 jadi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu kan. Nah itu bahayanya narkoba. Yang pertama dia hilang kesadaran. Terus sekali, 2 kali, 3 kali. Keempatnya dia sudah minta 2, menyebabkan
sel-sel otak rusak. Berikutnya, dua sudah tidak mempan, dia nggak terasa gitu. Yang tadinya dua itu dia sudah fly, sudah merasa seperti terbang gitu kan. Sehingga kemudian dia dosisnya 3, merusak kualitas hidupnya. Nah kemudian itu jika berlanjut terus, maka dia akan tambah dosisnya. Nah ketika dosis itu semakin banyak, tubuh itu kan punya kemampuan. Punya kemampuan untuk menahan atau ini ya barang-barang seperti itu. Jadi otaknya, hatinya itu terkena efek gitu ya, terkena efek. Nah ketika dia tubuh itu sudah tidak kuat, maka yang terjadi adalah overdosis. Ya. Dosisnya yang tadi tambah sampai over, sehingga kemudian bisa merusak tubuh kita, sehingga mengantar kepada kematian. Nah, gitu ya bahaya narkoba. Apakah kita bisa berhenti? Ada nanti aja kalau sudah yang kedua sudah terus enggak lagi gitu. Nggak bisa. Jadi tubuh itu otomatis akan minta gitu. Kalau nggak dituruti bagaimana? Itu akan menyebabkan namanya sakau, sakit karena kecanduan. Ya. Sakau, nanti bisa dilihat ya, gambar orang sakau itu, dia gemetar badannya, terus kemudian matanya melotot, atau dia ketagihan tapi tidak keturutan. Nah, itu kemudian menjadi sakau. Nah, seperti itu sampai kematian ya, sampai ke kematian karena badan sudah tidak kuat, dia sakau sampai akhirnya meninggal ya, meninggal karena narkoba. Na'udzubillah, jika itu terjadi berarti hampir bisa dipastikan bahwa orang yang meninggal dalam kondisi seperti itu adalah su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita sebagai seorang muslim, kita selalu berdoa kita husnul khotimah. Sehingga kita harus menjauhi betul ya narkoba ini. Nah selain bahaya tadi sampai dengan kematian, juga ada bahaya berupa penularan penyakit ya, penularan penyakit mematikan. Terutama narkoba yang dikonsumsi dengan menggunakan jarum terutama ya. Jarum. Pemakai narkoba itu mereka ada pesta narkoba gitu kan. Biasanya kan. Pesta narkoba berkumpul gitu kan, terus mereka pakai alat bareng ya. Alatnya apa? Suntikan, terus yang pakai di alat hisap gitu ya dan sebagainya. Sehingga itu rentan menularkan penyakit. Salah satu penyakit yang sangat mematikan dan belum ada obatnya adalah HIV ya, virus HIV, penyakitnya AIDS gitu ya, penyakit AIDS. Itu belum ditemukan obatnya sampai hari ini ya. Nah ini sangat banyak itu, banyak para pengguna narkoba itu setelah dites mereka juga terinfeksi virus HIV. Padahal kalau penyakit AIDS itu dia tidak bisa disembuhkan, dia merusak imun tubuh gitu kan, maka otomatis dia akan semakin lemah dan semakin lemah. Nah ini bahaya narkoba ya teman-teman ya. Ini harus kita pahami betul. Ini sangat menakutkan kalau kita lihat seperti ini ya. Sehingga tidak ada kata lain untuk narkoba adalah tolak narkoba itu ya. Oke, ini bahaya narkoba. Nah, kembali ke tadi, apa itu narkoba? Nah, ini mengenal sedikit lebih dekat ya dengan narkoba. Narkoba tadi ada apa aja? Ada tiga komponen ya, 3 jenis narkoba. Apa aja? Masih ingat? Halo? Halo. Narkotika, Narkotika, ropika, bahan iya, adiktif. bahan adiktif ya. Oke. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Nah, sekarang Ustadz akan buka satu-satu. Apa itu narkotika? Dari narkotika ya. Nah, ini narkotika. Ini Ustadz cari di internet ya. Apa saja yang termasuk narkotika? Ini ada banyak itu. Kita yang sering dengar yang paling atas ya, opium ya. Opium, candu. Ini dari tanaman. Ini dari tanaman.
kodein, metadon, gitu. Mungkin kita jarang dengar. Yang paling sering kita dengar adalah opium. Bagaimana gambarnya nanti coba kita lihat ya. Nah ini narkotika, ada banyak ini. Kita banyak nggak tahu, nggak paham gitu. Ada yang bentuknya obat, bentuknya sudah bukan daun, sudah bukan ini ya. Ada banyak gitu. Nah ini contoh-contohnya. Saya rasa mungkin yang kita tahu ya, misalnya, oh ini ada opium gitu kan, oh berarti dia narkoba gitu kan. Maka kita harus menjauhi betul. Nah kemudian psikotropika. Psikotropika itu apa? Jadi psikotropika itu bahan-bahan buatan. Nah, jadi dibuatan. Kalau ini tadi dari tanaman, dari ini ya sesuatu yang dari alami. Kalau ini buatan itu ekstasi. Pernah dengar ya? Ekstasi. Nah itu bentuknya pil. Ekstasi atau inek atau metapetaminase ya. Ekstasi, terkenalnya ekstasi. Itu dijual per butir, harganya juga mahal sebenarnya. Tetapi nggak tahu ya kok masih tetap laris katanya. Maksudnya banyak yang nyari gitu ya. Ini yang pertama ekstasi. Yang kedua sabu-sabu, megadon, pil koplo, namanya pil koplo karena habis minum itu dia koplo. Tahu koplo enggak? Jadi koplo itu jadi orang bodoh gitu ya, orang bego, gitu, orang bego. Pil koplo. Jadi setelah minum pil itu memang dia jadi orang yang koplo gitu. Ya, makanya dinamakan pil koplo. Nah, zat adiktif itu apa? Nah, ini zat adiktif ada di sekitar kita. Tapi kalau kita salah gunakan, maka itu bisa menjadi narkoba. Nah, ini yang pertama apa? Miras ya, minuman keras. Minuman keras jelas ini kita harus menjauh betul ya, bukan hanya narkobanya, tapi karena miras itu jadi salah satu yang diharamkan Allah untuk kita ya. Khomer ya, miras, minuman keras. Berapapun jumlahnya kita dilarang untuk minum. Ya, walaupun hanya 1 tetes, misalnya ada miras itu ada apa ya, bir gitu ya, atau apa gitu, minuman yang mengandung alkohol, maka kita tidak boleh meminumnya. Nah, siapa tahu nanti kalian pas kemana itu nemu botol yang penuh isinya gitu kan, kalian harus dicek gitu, oh ada alkoholnya, maka kita harus jauh. Bukan masalah itu nanti memabukkan atau enggak. Saya kan enggak mabuk gitu kan. Tapi kita sebagai seorang muslim, walaupun tidak mabuk, namanya miras itu, alkohol itu, minuman beralkohol adalah haram. Dan itu termasuk zat adiktif. Makanya polisi juga ngejar ini yang mengedarkan miras sembarangan. Yang kedua rokok ya, rokok. Rokok itu zat adiktif, nikotin yang di sana memunculkan ketagihan. Nah, orang yang merokok itu sekali merokok dia pasti pengen merokok. Nah, makanya dia termasuk narkoba juga dan zat adiktif ya, rokok. Nah ini kalau rokok kan kita hendak ngerokok ya insya Allah. Ya ibu kita juga, ibu ayah terutama juga enggak ngerokok. Tapi ada juga yang sangat berbahaya. Misalnya kita menghirup rokok orang yang merokok gitu. Nah itu juga sangat berbahaya. Maka kita harus menjauh kalau ada orang yang merokok. Jangan deket-deket. Kalau perlu kita ingatkan orang yang merokok itu agar berhenti untuk tidak merokok. Ya, merokok. Nah ini harus kita jauhi. Berikutnya ada lem. Kok lem Pak? Padahal kita sering menggunakan ya. Ini Ustadz mau cerita. Dulu teman Ustadz itu sekarang sudah meninggal ya. Nggak tahu karena sering konsumsi itu atau enggak gitu. Jadi lem Aibon pernah dengar? Lem Fox, lem Aibon, lem Fox pernah pakai ya? Yang warnanya warnanya kuning. Yang warnanya kuning agak cair itu ya, agak cair. Nah itu ternyata juga bisa jadi narkoba, itu termasuk zat adiktif. Kalau disalahgunakan, digunakannya adalah untuk ngelem, tapi dia digunakannya untuk
untuk fly itu. Jadi teman Ustadz Eko itu jadi kaleng itu dibuka terus dihirup. Jadi dihirup baunya itu kan bau sekali ya. Dihirup baunya sampai kemudian dia fly gitu kan. Dia jadi mabuk ya, mabuk karena lem tadi, karena bau lem itu. Besoknya, nah dia kecanduan. Nah lem seperti itu juga sama. Gitu kan. Nah sekarang kalau di beberapa anak-anak itu geng-geng itu ya, mereka kumpul-kumpul, salah satunya ngelem gitu. Saya juga awalnya nggak tahu, wah lagi ngelem itu, ngelem itu apa? Oh ternyata gitu. Dia menggunakan lem itu untuk disalahgunakan dengan dihirup. Bensin juga sama, ya bensin juga sama. Bensinnya juga bau, bukan diminum, dihirup ya. Jadi dari jeligen itu dihirup baunya. Ya. Hirup sebentar, dilepas, dihirup lagi. Seperti merokok gitu, tapi dia modelnya dihirup. Lem, bensin, itu termasuk zat adiktif. Kalau disalahgunakan ya jadi narkoba. Nah, kalau dia sudah kecanduan ini, kemudian ketemu polisi lagi dioperasi, dia lagi teler itu karena bensin, dia langsung ditangkap gitu. Ini masuknya nanti ke rumah rehabilitasi. Padahal tidak enak sekali ya. Nah, ini zat adiktif. Nah, ini kita sering lihat ya, rokok kita sering lihat, lem, kan kita pernah pegang, kita pakai bensin itu kan. Maka tidak boleh kita salah gunakan, tidak boleh dicoba ya, tidak boleh nyoba-nyoba. Baik rokok, lem, bensin gitu kan. Terus miras gitu. Kalau miras jelas tapi. Nah ini gambarnya. Ini metadon. Metadon itu pakai suntik ya. Nah ini yang banyak menularkan virus HIV itu suntikannya, satu suntikan untuk rame-rame. Dia ketika disuntik bertemu dengan darahnya orang yang satu sudah kena HIV, maka virus HIV itu akan menular ke orang yang lain. Nah ini opium. Ini dari tanaman ini, tumbuhan, bunganya diekstrak gitu kan. Terus kemudian dia dipakai apa ya, bukan sedotan ya, dia modelnya kayak cerutu ya, pakai pipa gitu ya, pakai pipa. Nah ini yang ini ya, ini opium ini dari tanaman. Nah kalau ini apa ini? Ganja, ini ganja. Nah, dulu di Aceh banyak ditanam itu, karena di Aceh itu di sayur gitu. Nah, kalau sekarang udah dilarang, udah tidak boleh. Polisi kalau dengar ada pohon ganja langsung ditangkap gitu ya. Nah ini namanya ekstasi. Nah ini banyak ya, ini bentuknya pil, macam-macam warnanya macam-macam ya. Kadang dibuat seperti permen. Nah, maka kita harus berhati-hati. Nah ini ya, ini sebenarnya Ustaz sudah menyiapkan fotonya, cuman kok nggak muncul di sini nih. Ini. Nah itu gambaran lebih jauh dari narkoba. Nah sekarang kita kan tadi harus terhindar dari narkoba ya. Padahal kita tidak tahu kan siapa yang bawa narkoba, dia pengennya seperti apa gitu kan. Dulu pernah ada orang yang dibius di mobil, nah itu juga pakai narkoba tadi, pakai obat bius itu juga narkoba ya. Nah, itu atau ada orang yang ini, dia pengen temennya juga terkena narkoba, temennya terkena narkoba, maka dia kasih di minumannya itu narkoba. Dikasih satu pil ekstasi atau apa ya, dimasukkan minumnya, dia nggak tahu gitu kan, minum apa, dia kasih nama. Nah itu sangat bahaya, kita juga nggak tahu siapa yang ini. Dan orang-orang yang sudah terjerat narkoba itu mereka juga pengen ngajak orang lain ikut terkena gitu kan, banyak yang seperti itu. Maka dulu ada kasus permen diisi narkoba gitu, permennya ada narkoba, sempat rame itu ya, berapa tahun lalu ya, saya lupa itu. Anak sekolah sasarannya, permen itu dijual gitu. Nah, maka agar kita terhindar, yang pertama selalu dekat dengan Allah, bahwa narkoba itu sesuatu yang diharamkan Allah, sesuatu yang merusak tubuh
hukumnya adalah haram ya. Maka kita harus menghindari itu. Kalau rokok bagaimana? Rokok juga MUI kemarin sudah mengeluarkan fatwa bahwa rokok adalah haram gitu, karena merusak. Nah, ini kunci yang pertama, kita selalu dekat dengan Allah. Kalau ada masalah larinya kepada Allah. Jangan kita ada masalah larinya kepada teman yang kebetulan temannya nggak benar. Maka mengadunya adalah kepada Allah. Kalau mengadunya kepada teman, wah ini aja tak kasih. Kamu pasti setelah minum ini, kamu jadi lupa dengan masalahmu. Benar, dia minum ekstasi, dia minum itu ya dengan narkoba tadi, gitu. Dia lupa, itu lupa sementara. Gitu. Besoknya ketagihan, dan ketagihan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi selalu dekat dengan Allah, mencari semua permasalahan kepada Allah. Banyak orang yang terjerat narkoba karena diawali dengan ya coba-coba saja. Nah ini yang kedua adalah jangan pernah mencoba, jangan sekalipun pernah mencoba merokok gitu ya. Aku pengen nyoba rokok gitu kan. Jangan gitu kan. Ustaz sampaikan jangan, apalagi narkoba-narkoba yang tentunya sudah tadi narkotika misalnya atau psikotropika. Jangan pernah mencoba. Karena sifat utama dari narkoba adalah menyebabkan kecanduan. Nah, kecanduan itu sekali minum, pengen lagi, dan pengen lagi. Maka bahaya ya. Pengen lagi lebih banyak, pengen lagi lebih banyak, pengen lagi lebih banyak. Berhati-hati dan waspada. Nah, ini maksudnya kita tidak tahu banyak orang itu, apalagi kalau kita punya teman-teman yang, mohon maaf, yang kurang baik, misal begitu, maka, nah ini yang poin keempat ya, bisa jadi teman-teman kita itu pengen menjerumuskan kita ke narkoba. Maka kita harus hati-hati, waspada. Kalau ada orang ngasih gitu kan, misal dalam perjalanan naik bis atau naik kereta, kemudian ada orang yang baik hati gitu kan, menurut kita baik hati, kemudian ngasih sesuatu, misalnya minuman, minumnya itu berwarna gitu kan, segelnya masih utuh gitu kan, tapi kita tetap harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang yang tidak kita kenal itu. Bisa jadi itu dimasukkan narkoba lewat suntikan, kan nggak kelihatan ya, tutupnya disuntik, dibolongi pakai suntikan, masuk, kemudian dimasukkan obat narkoba misal begitu. Kita nggak tahu, maka kita harus berhati-hati dan waspada. Nah yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, ini harus pasti ini ya. Orang yang baik akan menjaga kita gitu. Tapi kalau teman-teman kita orang-orang yang tidak baik gitu kan, maka itu akan bisa jadi menjerumuskan kita kepada tidak baik, termasuk pengguna narkoba itu. Kalau teman kita pengguna narkoba, pasti dia juga pengen suatu saat kita bisa tertular atau bisa terjerat ke dalam narkoba. Maka bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, cari teman yang baik. Apakah kemudian memusuhi orang-orang yang menurut Anda tidak baik? Bukan begitu. Tapi kita harus menjaga jarak dengan mereka, berhati-hati dan waspada dengan mereka. Nah, kalau teman-teman kita baik, insya Allah buahnya adalah baik. Kalau kata pepatah, orang yang berteman dengan, berdekatan dengan penjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan wanginya. Nah, kalau orang yang berdekatan atau ini dengan penjual tepung, maka ya kita akan terkena kecipratan tepungnya. Gitu. Ini saja mungkin dari Ustadz, mohon maaf ini sudah 11 menit ya dari waktu yang ditentukan. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat enggak? Tidak. Terus. Oke, ini saja mungkin yang Ustadz sampaikan tentang narkoba. Ini materi kelas 5. Ustadz enggak tahu kalian sudah pernah dapat materinya atau belum. Kalau misalnya sudah ya, ini berarti mengingatkan kembali ya. Semoga yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Nanti akan Ustadz share ya ke Google Class atau mungkin nanti materi khusus nanti Ustadz sampaikan ke kalian. Kalau kalian punya buku penjas orkes kelas 5 juga bisa dibuka ya. Ada di sana. Walaupun tidak sama persis dengan yang saya sampaikan, tapi intinya ini yang harus kita lakukan dengan narkoba. Insya Allah itu saja dari Ustadz.
kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum. Suara Ustazah terdengarkah? Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Oke, gimana tadi? Mantap ya. Kita sudah belajar tentang narkoba tadi. Harapannya tidak sampai kita bersentuhan dengannya. Jangan sampai, ya. Karena ketika kita bersentuhan dengan itu, bisa jadi Al-Quran yang pernah kita hafalkan, yang pernah kita berinteraksi dengannya, dia akan nggak mau nempel ke kita, ya. Karena tadi kan sudah ada yang kehilangan kesadaran ya Ustadz Eko ya. Nggak bisa konsentrasi untuk menghafal, maka eman-eman ya teman-teman, jangan sampai naudzubillah minalik kita bisa, jangan sampai kenalan lah, jangan sampai kenalan jangan sampai. Insya Allah itu ya Ustadz Eko, matur suwun Ustadz Eko, jazakallah khair atas tadi penjelasannya. Oke teman-teman, yang berikutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua ya. Sebelumnya Ustadz Faat, saya mau tanya Ustadz, untuk yang lomba maupun sambung ayat sudah ada berapa yang daftar ya Ustadz ya? Sudah ada berapa Ustadz yang sudah daftar? Masya Allah. Lagi Menunggu kabar dari Ustadz Faat yang sudah daftar 6 orang. Statistik Berapa? Oh, 6 orang. Ya. Oh gitu. 6. Oke, sip. Alhamdulillah. Mungkin nanti Kurang sesinya 4 saya lagi. sama Ustadz Faat ya. Hah? Masih ada 4 lagi. Ada 4 lagi ya. Oke, insya Allah itu ya teman-teman. Terkait yang lomba sambung ayat, semoga Ya, kurang bisa 4 lagi, Us. kita semakin dekat. Oke, Masya Allah. Yuk ditunggu ya teman-teman. 4 orang lagi insya Allah. Oke, sebelum nanti masuk ke matematika, Ustazah akan sampaikan dulu, semoga bisa ini ya. Nah, hari ini teman-teman akan mengambil dan menerima perlengkapan puncak tema. Tadi ada yang tanya puncak temanya apa ya Us? Ini puncak temanya di kelas kita, di tema 1 dan 2. Ada 6 ya. Ada 6 ya. Ada 6 kegiatan. Banyak enggak juga insyaallah. Yang pertama kita akan coba lakukan ada wirid pagi bersama. Nah, wirid paginya ba'da subuh ya, jam 5 pagi. Oke. Jam 5 pagi sudah tampak belum saatnya Ustazah, teman-teman? Sudah ya, boleh di screenshot tuh. Ya. Wirid pagi di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu nanti jam 5 pagi ya, ba'da subuh. Ora ketang setengah jam lah. Nah, 30 menit kita akan bersama untuk wirid pagi bersama. Ya. Silakan cek nih siapa yang jam 5 sudah bangun. Nah, Masya Allah. Ya Ustaz ya. Jam 5 nanti ada wirid pagi. Kemudian ada Harus ikut nggak? yang kedua tilawah. Dalam Harus ikut nggak? nanti setiap kegiatan di Semarang Agustus Ustazah akan jadikan poin. Nah, yang kalau rajin ikut dapat poinnya lebih nih. Ya, setiap kegiatan yang kalian ikuti di Semarang Agustus akan dapat poin, dan yang bisa mengumpulkan paling banyak ya dapat reward, insya Allah akan dapat rewardnya, dapat hadiahnya. Ya, itu di jam 5 sampai dengan 5.30. Ya. Nanti kalau yang tidak hadir berarti Ustazah akan berikan tugas khusus ya.
Besok saat ya, ganti ini nggak datang pagi jam 5 berarti ada tugas khusus nih. Yang kedua ada tilawah, ya. Tilawah 1 juz 1 keluarga. Dilakukan selama 2 hari. Silahkan dengan keluarga saling simak ya. Atau boleh dibagi dengan keluarga yang lain. Misalnya ayah di 2 halaman, ibu 2 halaman, kamu 1 halaman, adik 1 halaman, kakak 2 halaman dan seterusnya. Gitu ya. Dibagi boleh atau saling simak juga boleh. Kegiatan puncak tema ini bersamaan dengan kegiatan kemah ceria. Jadi teman-teman bisa gunakan ini ya. Yang ketiga adalah memindahkan tanaman ke pot dan merawatnya. Insya Allah tanamannya sudah Ustazah sediakan hari ini, bisa di sekolah. Oke. Yang keempat, Ngambilnya kapan? melakukan dalam kenapa Ngambilnya Sidki? kapan? Ngambilnya Hari kapan? ini Sidki sudah hari ini sudah Ustazah posting di WA WhatsApp grup. Jadi Ustazah minta tolong ketika ada informasi di WhatsApp ya dibaca dengan baik. Harinya hari apa, jamnya jam berapa. Oke. Cek nanti di WhatsApp grup. Kalau nggak tanya orang tua, Umi, Abi, Ayah, Ibu ada informasi apa di kelas ya. Kemudian melakukan kegiatan asik bersama keluarga yang menunjukkan persatuan di keluarga. Kegiatannya apa? Terserah masing-masing keluarga mau bikin kegiatan apa, mau bakar-bakaran sate, mau bakaran bakso ya boleh, mau yang lainnya atau kerja bakti ya boleh. Yang menunjukkan persatuan di keluarga. Jangan lupa ada baik yang memindahkan dan merawatnya, dokumentasikan ya foto. Kemudian kegiatan asik bersama keluarga juga kasih foto gitu. Yang kelima, membuat poster. Membuat poster rayakan merdekamu. Ya. Pilihannya boleh tentang selamatkan makhluk hidup, boleh tentang persatuan. Rayakan merdekamu, hubungkan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, tentang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih tentang selamat makhluk hidup sebagai bentuk wujud kita bersyukur atas kemerdekaan yang kita dapatkan. Dan tentang atau boleh juga tentang persatuan. Ustazah sudah menyediakan ada kertas, ya, ada krayon, nanti teman-teman bisa optimalkan. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah doa Hotmil Quran. Kenapa? Kita sudah tilawah ya 1 juz 1 keluarga. Di hari Senin insya Allah tanggal 16 Agustus seperti majelis pagi seperti biasa kita akan gunakan doa Hotmil Quran jam 8. Insya Allah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Boten? Oke, sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Oke, hari ini teman-teman akan mendapatkan, akan mengambil juga ya, tanaman beserta potnya sudah ada. Kedua, kertas gambar dan krayon. Ketiga, ada apa lagi ya? Kok sudah lupa tadi. Ada modul bahasa Inggris. Ada juga alat peraga yang matematika, garis bilangan, nanti teman-teman tinggal potong-potong, susun sendiri, kita bisa gunakan di rumah. Kemudian ada plastisin. Loh, plastisin buat apa Ustazah? Tadi nggak ada kegiatannya. Nah, plastisinnya kalian gunakan untuk mengerjakan, waktu itu pernah Ustazah Salma menyampaikan membuat apa? Membuat warak ngendok. Nah, Warak ngendok. tapi tidak harus dikerjakan di tanggal 14 sampai dengan 16 tadi ya 15. Tapi kalian bisa gunakan nanti kalau ada instruksi dari Ustazah Salma saatnya mengerjakan itu membuat warak ngendok. Udah ada di GC belum, Us? Ya. Udah ada di GC belum? Yang apanya? Yang warak, yang bahasa Jawa yang Ustazah Salma. Oh, belum. Oke. Belum. Kalian bisa, misalnya nih mau ngerjakan di tanggal besok 14 atau 15, boleh.
kalian dokumentasikan dulu aja, simpan dokumentasinya. Ya, kalau Ustazah Salma sudah posting, langsung kirim. Oke? Oke, Jelas ya? jelas. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita belajar teman-teman tentang pengurangan bilangan bulat. Kemarin sudah mengerjakan yang di buku matematikanya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, nah, kita akan cek bersama tapi kita akan live quiz dari bahan kalian mengerjakan di buku matematika. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Belum, Bos. Aku belum, Bos. Hah? Belum, Bos. Sambil siapkan dulu bukunya. Udah, Us. Ya, Us, kemarin siapkan bukunya. Udah? Kenapa saya putus? halaman berapa? Putus. Tugasnya halaman 20. 20. Ya, halaman 20. Oke, kita bisa lanjut untuk live quiz-nya ya, ya. Oh ya, untuk rekaman yang di kemarin hari Selasa ini Ustazah ada sedikit kendala teknis jadi belum bisa posting untuk rekamannya ya, mohon maaf. Oke, sekarang kita akan mulai live quiz-nya insyaallah, semoga cukup 6 menit ke depan sambil tunggu Ustazah Kirana. Cek. Siapkan kuota, siapkan. Ya, apa ini please white. Oke, sebentar. Ini sinyalnya Ustazah Kak. Klik here. Mohon maaf ya, sepertinya kendala sinyal tadi. Oke, sudah tampak ya? Memang kalau Ustazah akan share di kolom pesan. Silakan bisa. Ya, kendala macam-macam lah dari kita. Linknya, Us. Ya, sebentar. Masih proses. Oke, sudah. Sudah ada linknya. Kita mungkin 2 menit atau 3 menit. 2 menit aja deh, cukup insya Allah. Maka dari itu. Nanti setelah itu saya akan bahas satu pertanyaan. Sudah? Sudah bisa masuk? Ada? Belum. Kodenya apa? Nah, kalau melihat Sudah masuk dulu? Baru satu yang masuk di Ustazah. Yuk, linknya diklik dulu. Bentar, Us. Kondisinya seperti ini, Ya. kondisinya seperti ini, saya yakin pembelajaran daring kedepannya masih harus kita jalankan. Karena apa? Buktinya di pelatihan-pelatihan itu saja, buktinya di Ini ada pelatihan-pelatihan yang ini saja. sedang yang lain ini sepertinya ya. Pembelajaran Oke, sudah masuk teman-teman. sehingga saya yakin kedepannya pembelajaran seperti ini masih akan Enggak, Us. kita ini. Nah, itu. Oke, kita mulai ya sambil nunggu yang lain yang mau nyusul boleh. Republik kita ini masih seperti ini. 2 dan 1. Baru harus yang masuk ya. Yang kira-kira memformulakan pembelajaran daring yang tidak membuat kuota betul, satu nyaman untuk siswa, artinya tidak tugas gitu ya. Jadi tidak di-share link, kemudian anak-anak silakan dicatat terus dikumpulkan juga. Penugasan juga kalau bisa tidak begitu memberatkan. Penugasan kita sedang jalan ini
Nah, baru selanjutnya itu pertama itu sebetulnya tidak begitu berat. Masih ada Mas Kolbi, Mbak Yusuf, Ayu lagi di posisi ke-7. Lihat yang paling bawah. Nanti maksimal sampai juga jam 10 ya. Apa yang sudah kira-kira? Mbak Naila sudah selesai. 4740 masih disusul teman-teman yang lain. Ada Sakifa.
Cek. Ya. Oke. Mohon maaf Ustazah ini ternyata tadi putus dulu ada sinyalnya. Nah, teman-teman, bagus sekali kita tadi sudah ada live quiznya ya. Hasilnya adalah jeng 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 jeng. Ya, di posisi pertama ada Mbak Naira. Ada Dava dan berikutnya, Insya Allah. Dava berapa kali, Pak? Banyak sekali. 4 kali. 4 kali, Insya Allah. Oke, 2 kali. Insya Allah, Alhamdulillah, Ustazah Kirana sudah hadir. Oke, sebentar ya, Ustazah. Kita coba. Nah, ini. Ada pertanyaan ini ya. Minus 3 bener. Benar minus 3. 7 kurangi 10. Nah, sama dengan? Negatif 3. Oke. Kamu punya 7 pensil, tapi adikmu minta 10 pensil. Nah, jadi kamu masih perlu mencari 3 lagi. Ada negatif 3. Di soal nomor berapa itu ya? Yang berikutnya. Ada 3 dikurangi negatif 9. Nah, kenapa 12 teman-teman hasilnya? Perhatikan, ketika pengurangan ya, pengurangan itu adalah menjumlahkan bilangan pertama dengan lawan dari bilangan kedua. Ya. Pengurangan itu adalah menjumlahkan bilangan pertama dengan lawan dari bilangan kedua. Contohnya tadi 3 kurangi negatif 9 itu sama artinya dengan 3 ditambah lawan dari negatif 9. Siapa yang tahu? Positif 9. Positif 9 alias 3 ditambah 9 sama dengan 12. Oke. Jangan kecewa bagi yang tadi salah, nggak apa-apa karena belajar. Oke, yang ketiga. Negatif 10 dikurangi negatif 12. Sama seperti tadi. Bilangan pertama negatif 10 ditambah lawan dari negatif 12. Negatif 12 lawannya berapa coba? Positif 12. Positif 12. Artinya negatif 10 dikurangi negatif 12 sama dengan negatif 10 ditambah 12. Alias sama dengan 2. Nah, kita next berikutnya. Soal yang berikutnya. Ada 10 orang yang benar. 21 salah. Ya. Kok hasilnya 4 ya? Coba lihat. Negatif 9. Nah, jika dikurangi 4, itu tadi negatif 9 ditambah 4. Ditambah negatif 4. Nah, itu hasilnya akan jadi negatif 13. Tapi kalau kita menggunakan negatif 4, berarti kita akan menambahkan negatif 9 dengan 4. Bukan negatif 13 hasilnya, tetapi negatif 5. Nah, oke, alhamdulillah sudah ada yang berusaha nih. Oke, berikutnya. Bilangan berapa jika dikurangi negatif 24 sama dengan 60? Nah, tadi ini negatif ketemu negatif nih, tanda negatif ketemu tanda negatif. Masih ingat pertemuan kemarin bahwa ketika negatif bertemu negatif hasilnya positif. Nah, itu berarti ini jadinya positif 24. Nah, bilangan berapa ditambah 24 sama dengan 60 dicari. Nah, ini ada 14 anak. Benar. 16 masih
kurang tepat karena ada tanda negatifnya. Gitu, insya Allah itu ya kita bahas tadi. Ya, Ustazah Kirana, kenapa Ustazah? Gimana Us? Bentar ya Us ya. Tadi soalnya agak molor di sesi pertama tadi. Oke. Oke teman-teman, itu untuk pengurangan. Jadi teman-teman silahkan bisa berlatih untuk di soal-soal berikutnya. Ya, tadi soal-soal yang kalian live quiz tadi merupakan soal-soal yang ada di halaman 20. Ya, halaman 20. Jadi kalian bisa saling nyocokkan tadi, oh aku benar nggak ini berapa tadi yang sudah kalian kerjakan. Nyocokkan sendiri, dikoreksi. Ya. Kemudian untuk persiapan di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Ya, disiapkan tentang perkalian bilangan bulat. Oh, kenapa? Aduh. Kalian baca di halaman 21 sampai dengan 22. Bisa dibaca. Ya. Dan silahkan teman-teman bisa berlatih terlebih dahulu. Nah, bisa mulai latihan mengerjakan halaman 22 yang ayo berlatih 1.9 itu. Oke. Itu untuk latihan teman-teman. Salah gimana Us? Nggak apa-apa. Ya, salah dulu nggak apa-apa. Nanti kita besok bahas materinya gimana sih tentang perkalian, gitu kan. Nanti kita coba bahas beberapa soal ketika nanti di hari kapan ya pertemuan berikutnya ya. Selasa itu masuk nggak ya Ustazah Kirana ya? Libur ya Us? Kayaknya Selasa libur, Selasa pekan depan libur. Jadi teman-teman bisa mengerjakan, nanti kita ketemu lagi di Selasa yang masuk. Ya. Libur ya, ada Selasa ya. Jadi Selasa pekan depannya lagi, 2 pekan lagi. Nah, bisa punya waktu belajar untuk perkalian halaman 22. Oke, insya Allah itu dulu yang matematika. Ada pertanyaankah teman-teman sebelum beralih belajar bahasa Inggris? Kenapa Us? Silakan. Coba lihat kalender kalian. Yuk, tanggal berapa yuk? Hari Selasa. Tanggal berapa? 17. Oke, 17, 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Oke. Jadi kalian merdeka besok Selasa tanggal 17 Agustus, nggak perlu ketemu matematika dulu nih. Tapi latihan mandiri ya di rumah ya. Tuh. Kita ketemu lagi pekan depannya lagi. Oke, ada lagi? Satu lagi. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita akan beralih ya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ustazah Kirana sudah standby dari tadi nih, Masya Allah. Ya Ustazah Kirana ya. Sehat Us? Cek Ustazah Kirana. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau agak tersendat-sendat mau dimaklumi ya teman-teman ya, karena Ustazah pakai wifi. Ikut ini tethering, jadi mudah-mudahan jelas semua ya. Jelas nggak Ustazah di sini? Oke, masih insya Allah. Oke, selanjutnya saya dan Ustazah Kirana nggih, bahasa Inggris. Teman-teman siapkan bukunya, buku tulisnya, oke? Modulnya baru hari ini ya Ustazah Kirana ya. Modulnya baru akan bermakna. Oke, monggo Ustazah Kirana. Bisa dilanjut. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak ketemu, ternyata Ustazah mendengar suaranya teman-teman ada yang sudah berbeda ya nih ya. Apalagi udah kelas 6. Selamat menjajaki masa-masa yang penuh warna ya, masa-masa yang baru, fitur pelajaran baru dengan usia yang semakin bertambah dan
ya apa ya namanya, dan mungkin ada yang sudah balik dan apa ya sudah banyak yang berubah di kelas 6 ini, ada yang tambah tinggi, ada yang tambah tambah lebar ke samping atau misalnya tambah kecil gitu. Ya mudah-mudahan semuanya dalam kondisi apapun tetap sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, juga sehat pikirannya ya, gitu. Sehingga dan teman-teman sudah punya visi dan misi ke depan mau ngapain gitu ya, seperti yang materi yang sudah share hari ini. Oke teman-teman, how are you today? Sebelumnya saya akan menyapa kalian. How are you today? Jujur loh ya, jangan pura-pura bilang nggak baik padahal baik, ataupun pura-pura baik padahal nggak baik. How are you? Gimana? Alhamdulillah fine. Oke, satu-satu dulu ya. Mbak Hani, how are you Mbak Hani? Oh, belum dijawab. How are you Mbak Hani? Oke, alhamdulillah. How are you Mas Zaki? Are you okay? Okay, Mas Zaki, how are you Mbak Najwa? Mbak Najwa, how are you? Okay, Mas Aska, how are you? I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah. Mas Yesa, how are you, Mas Yesa? Very good ya. How are you, Mas Kolbi? Good? I'm Okay, ini fine. fast. Itu Ustaz Faat ya. Alhamdulillah. Mbak siapa? Mas Aileen. How are you? Are you good? I'm fine. Alhamdulillah. Mas Dava, how are you? How is your day? Bagaimana harimu? Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah. I'm fine. Alhamdulillah, Ustazah juga senang. Itu siapa? Yang akunnya nama Soeharto itu siapa? Mohon maaf ya Ustazah belum hafal nama-nama. Enggak. Ya. Ini karena apa namanya? Dalam siapa? Siapa tadi namanya? Ya, karena apa ya namanya? Misalnya belum bisa menyapa semuanya, insya Allah bergiliran ya. Ketika nanti tetap naya. Semoga Ustazah doakan hari ini dalam keadaan yang baik-baik semua. Allah jaga dalam iman Islam, gitu ya. Dan selalu dapat mensyukuri apa yang Allah berikan hari ini, gitu ya. Oke teman-teman, teman-teman sudah tahu nggak? Dulu itu cita-citanya Rasulullah yang diwujudkan ketika zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang sering baca buku Sultan Muhammad Al-Fatih itu sedang itu menaklukkan apa? Konstantinopel. Dan ini ya, itu ada di surah Ar-Rum ya, di surah Ar-Rum. Jadi di buku ini saya akan share ya. Nanti setelah share, jadi itu Rasulullah itu ketika perang Khandaq, itu ketika menggali parit itu Rasulullah itu sebagai nabi walaupun pemimpin ya, tapi beliau itu juga ikut bekerja menggali parit. Jadi itu yang buat duduknya buat menggali itu kena batu. Selain di ketika percikan api itu Rasulullah dapat wahyu bahwa suatu ketika nanti Konstantinopel akan jatuh kepada tangannya umat muslim, dan itu terjaga selama 500 tahun kayak gitu ya, dari berganti khalifah, dari khalifah yang satu dan khalifah yang lainnya. Cita-cita itu terjaga hingga akhirnya Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Dan tentu saja ketika menaklukkannya itu begitu heroik ya, ketika masuk itu semuanya seakan-akan ini ya sudah ketakutan bahkan akan dibunuh, tapi ternyata setelah Muhammad Al-Fatih tidak gitu ya, cuma menyuruh dijaga kotanya dalam keadaan aman dan menyuruh para pasukannya untuk sholat. Masya Allah ya, menjaga cita-cita umat muslim itu mampu menjaga cita-cita selama 500 tahun itu, Masya Allah ya. Berarti ada iman yang kuat, jadi punya harapan. Dan ternyata cita-cita itu terwujud. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian punya cita-cita yang baik, berusaha dirawat cita-citanya itu, merawat cita-citanya agar nanti suatu ketika Allah kabulkan gitu ya, kalian dalam keadaannya sudah siap gitu ya. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan apa yang
eh, kalian cita-citakan ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik menurut Allah gitu. Nah teman-teman, ini adalah pertemuan yang ketiga. Teman-teman sudah menyimak belum yang Ustaz sampaikan di Google Classroom? Udah disimak belum tentang apa ya kita materinya? Enggak? Ayo. Tentang cita-cita. Udah nih, cita-cita. Nyimak lagi. Ya, cita-cita bahasa Inggrisnya cita apa? Apa? Depannya D. Apa bahasa Inggrisnya cita-cita? Depannya D. Dream. Dream itu nggak cuma mimpi ya, mimpi di dalam tidur, tapi cita-cita juga ya. Dream. My dream. Jadi kalian udah punya cita-cita tahu? Enggak tahu. Nah, cita-cita kalian kan masing-masing punya cita-cita kan? Ketika kalian sudah dewasa, kalian ingin melakukan apa misalnya? Terus ketika sudah dewasa, aku pengen mendamaikan Korea Utara sama Amerika Serikat, ya itu bagus, itu juga cita-cita ya. Pembawa perdamaian itu juga bagus ya. Peace namanya peacemaker, pembuat perdamaian. Nah, ini sebelumnya Ustazah kan pengen menampilkan video tentang seorang anak yang bercita-cita pengen jadi koki. Nah, nih nanti kalian bisa menyaksikan. Bilang ya kalau misalnya nggak terlihat dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kucingnya siapa tuh? Tunggu guys, ini masih loading teman-teman. Udah mulai kelihatan ya? Bismillah. Nggak kedengeran ya? Nih, maksudnya. Suaranya terdengar nggak teman-teman? Belum, Us. Belum, bentar. Bisa pakai share Ini ininya, share yang presentnya pakai yang tab-nya. Biar best for video and Iya, pakai animation. headset ini. Oke. Iya, yes itu. Cuma karena notebook saya speknya rendah ya, jadi mohon dimaklumi. Ya. No, I can't imagine. I'm Charlie. If I could be anything, I'd be a chef. Hai kan. Charlie. Ya namanya Charlie. Orang ya. Bukan. Iya, bukan cari ST12 ya. Ini cari beda lagi ini. Hi, I'm Charlie. If I could be anything, I'd be a chef. What the? Us, intronya lewatin, Us. Intronya lewatin. Nggak jelas, Oh, iya. Charles. Tidak terjawab. Charles tidak Yes. Mas coba malah nyalain. Ada suaranya Us.
ada suara. Ada suara ada. Menakutkan. Us, tidak kedengaran suara ya, Us. What the... Kok udah lagi ya itu share screen-nya hilang. Tidak kedengaran suara dari tadi, makanya saya nggak mengerti, Us. Share screen-nya hilang, Us. Share screen-nya hilang, Sadah. Halo? Ini kenapa ya? Halo? Loh. Tidak jelas kok ya. Oh, selesai jam berapa, Us? Kita ada Kirana. Itu. Bermasalah. Oh, suaranya Us tidak jelas, Us. Suaranya mana? Us ada mana disconnect? Duh, Screen-nya hilang. Oh iya. Disconnected. Mana ini, Us? Bismillah, cek. Apakah kalian sudah bisa mendengar suaranya Sada? Sudah. Sudah bisa mendengar. Oke, maaf ya tadi mikrofonnya Ustazah mati. Mic-nya Ustazah mati.
And I'm really sorry because I stopped sharing. Ustazah menghentikan sharing video. Nanti Ustazah akan share ini aja ya, linknya ya, biar bisa kalian bisa apa namanya? Jadi, oke teman-teman. Jadi intinya kayak gini. Dia itu si Charlie tadi pengen jadi chef ya. Kalau jadi chef, ketika Ustazah kan menyampaikan ya, kalau jadi chef aku akan bikin restoran dengan dapur yang sangat besar. Nanti di sana akan ada banyak peralatan yang lengkap. Terus aku bikin banyak makanan buat teman-temanku. Terus terutama Dani. Siapa itu Dani? Dani itu adalah temanku, seekor naga. Aku akan bikin salad yang enak, Bu. Nah, cita-cita tapi agak makan salad. andai-andai ya. Iya. Naga makan salad. Iya, kalau enggak kan ya namanya juga cita-cita tapi ini ya sambil berandai-andai ya. Kalau sekarang kalau pengen ketemu naga adanya ya buah naga ya teman-teman ya. Naga Adanya buah naga atau susu beruang dengan naga. Oke, nah Ustazah kan share screen ini aja deh. Share screen file aja nih. Bentar. Window. Halo, false. Dragon it's not salad. Salad is for human. Maybe. Kelihatan belum teman-teman? Gagasan tentang cita-cita. Belum. Udah kelihatan? Belum? Belum. Sudah. Sudah. Mana dong ini? Udah. Alhamdulillah. Oke. Udah kelihatan ya putih-putih ya. Putih-putih bukan penampakan, tetapi adalah penampakan file ya. Oke teman-teman, mana sini? Ya, kok reminding others loh. Kita salah ini. Mana ya? Loh, mana ya ini? Oh, salah. Bentar. Saya salah file ini. Mana sini? Oh, ini. Yang ini salah. Ini baru ketemu nih. Udah stop sharing belum ya? Udah stop sharing ya? Tunggu. Sudah, Us. Udah sebentar, ini belum mau buka. Tunggu yes. Masih loading. Halo. Tunggu. Coba deh, kasih lagi ya. Jadi chef tadi. Mana deh? Menjadi Oke, sambil nunggu Ustazah Kirana, teman-teman, silahkan siapa yang punya cita-cita jadi koki, bisa raise hand-nya. Ada enggak? Coba. Jadi koki. Raise hand. Diklik raise hand-nya. Adakah? Koki. Tadi apa? Chef ya, Ustazah Kirana ya? Bahasa Inggrisnya, chef. Master chef. Kalau yang suka makan, ada enggak? Ada nggak yang suka makan? Boleh raise hand deh. Yang suka makan. Oke, Aiman.
Oke, Ustazah suka makan. Oke, siapa? Kolbi. Ya. Oh, Fahri, Faras. Oke, semuanya suka makan ya, alhamdulillah. Doyan makan. Oh, Ulia, Mbak Ulia. Oke. Wah, Mbak Ulia, Ustazah belum hafal. Ini Yasmin Kamila siapa ya? Yasmin Kamila. Oh ya. Tadi ya ada tentang chef. Oke, sudah Ustazah Kirana. Coba yuk teman-teman bisa perhatikan ini ya. Masih berputar. Oke. Ini ya. Siapa yang berputar, tunggu. Oke. Siapa yang punya cita-cita jadi guru? Ada enggak ya? Saya. Oh, Adit. Saya. Ada Kobi itu ya. Alhamdulillah. Jadi guru yang baik ya. Bisa memberikan ilmu yang manfaat. Guru bahasa Inggris, Masya Allah. Bukan guru, dosen. Wah, dosen. Oke, boleh. Dosen juga guru juga dosen apa gede. Dosen juga guru di mahasiswa ya. Oke. Siapa yang cita-cita jadi penghafal Al-Quran? Jadi hafiz dan hafizah. Oke, dapat poin. Dan ini bahwa saya mau cerita. Ya, tidak. Oh gitu. Apa? Atau bisa di sellingnya kalau di YouTube barangkali tak coba. Oh gitu. Oke, Cikwita tadi apa ya? Ain ya? Oke. Oke, teman-teman mau dimaklumi namanya daring, kita punya banyak kendala faktor penyebabnya, termasuk kuota, jaringan dan kawan-kawan. Iya. Kita saling mendoakan semoga tadi pesan yang ingin disampaikan Ustazah Kirana bisa masuk ya. Mungkin nggak bisa 100% ya, Us. Nah, tapi tidak apa-apa insya Allah. Oke, Ustazah Kirana. Bisa dilanjutkan barangkali ada yang disampaikan. Lagi nanti mengingatkan teman-teman, nanti tolong ini ya. Jangan bikin menulis, itu dikerjakan. Kalian menulis mengenai cita-cita kalian dan yang belum paham, dicoba sebisa mungkin ya. Pakai translator gitu ya. Nanti kalian melihat contoh gitu. Nah, terus kalian berusaha kalau bisa ditulis bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Kalau kalian pakai mesin bener. Nah, nanti kalau misalnya sudah dikumpulkan, harus ada koreksi gitu sehingga nanti dia bisa mengumpulkan dengan cermat. Oke, dan coba perbanyak membaca ya, karena akan depan Ustazah akan sharing teks mengenai cita-cita dan kalian nanti akan diminta untuk memahami. Baca dari Ustazah, insya Allah nanti Ustazah bisa sampaikan di kelas maupun di classroom, di grup classroom. Ustazah juga ada kekurangan, Ustazah mohon maaf karena belum bisa memberikan mengajar dengan maksimal hari ini ya. Mungkin itu aja Ustazah Hesti. Saya kembalikan ke Ustazah Hesti. Ye. Ambil udah. Oke, terima kasih Ustazah Kirana. Masya Allah. Siap-siap ya. Insya Allah teman-teman. Selain sebentar. Izin pamit ya, Us. Oke, terima kasih Ustazah Kirana. See you. Oke, teman-teman, Ustazah sudah share di bagian pesan untuk daftar hadirnya. Silahkan bisa diisi dengan baik. Udah. Alhamdulillah. Kenapa sayang? Ya, diisi. Berikan masukan hari ini bagaimana kondisinya tatap mayanya. Mohon maaf ya. Banyak sekali kendala sana sini. Oke. Mengingatkan lagi untuk yang hari ini teman-teman, insya Allah pukul 11 sampai dengan pukul 12.
orang tua kalian bisa ke sekolah untuk mengambil perlengkapan puncak tema. Bagi yang kemarin belum mengambil buku, ya, buku beberapa masih ada yang belum mengambil, silahkan bisa sekalian untuk diambil ya. Gitu. Us, aku ada Mas Dion, Us. Oh gitu. Ini tanaman kalau sampai nunggu kamu pulang gimana ceritanya nih? Waduh. Ya udah, gini kira-kira ada yang di rumah atau temannya ibu untuk bisa mengambil atau mau titip dulu? Kamu ke Semarang kapan? Kemarin ke Sumatera. Ini baru pulang ke sini tadi malam. Oh begitu. Kasih tahu yang terlambat. Oh ya maaf ya. Iya, kalau bisa memungkinkan ada yang membantu untuk merawat, bisa diambil dulu ya terlebih dahulu sambil nunggu Mas Adif pulang ke Semarang. Begitu pula teman-teman yang lain, nanti konfirmasi ya. Misalnya belum bisa hari ini, sampai Ustazah karena ada tanaman Ustazah khawatir kalau nggak segera ada yang merawat, kasihan tanamannya ya. Gitu. Itu. Kemudian selanjutnya setelah ini bisa teman-teman ke kelas Al-Quran. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Boleh? Tidak. Tidak, Hani? Boten? Sudah jelas semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke, karena sudah pukul 10 lebih dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, boleh Pak Pri Ustazah, boleh ya. Atau mau telepon langsung juga boleh. Selama Ustazah sedang tidak menerima tamu aja, tidak apa-apa. Insyaallah. Itu kita tutup ya sama-sama ya. Siapa yang mau melanjutkan aktivitas berikutnya? Siapa yang mau? Oke, Mbak Ulia. Oke, sip. Oke, kita tutup sama ya. Tutup bersama kegiatan belajar pada hari ini. Ya, sebelumnya Ustadz dan Ustazah mohon maaf jika pada hari ini masih ada kekurangan ya. Kalau ada yang keliru dan salah mohon maaf. Semoga di balik itu selain itu teman-teman bisa mengambil ilmu tadi ya, insyaallah. Ditunggu tadi oleh pesan Ustadz Fuad ya, yang mau daftar segera yuk. Nah, yuk besok adalah lombanya. Oke. Yuk. Silahkan daftar lomba sambung ayat dan ada lomba ranking 1 buat semuanya ya. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama yang kompak, oke? Yang kompak membaca hamdalah sama-sama yang kompak. Ustazah itu hilang itu. Bisa di on kamera ya sayang ya. Sambil Sudah. usahakan. Oh sudah ya, ya bagi yang belum silakan on kamera, tata rambutnya dulu ya. Jam berapa ya? Nah. 08. Oke, jilbabnya boleh dirapikan. Siap ya. Senyum manis. And apa usah ada 1 2 3. Yang terlambat buka jangan salahkan Ustazah ya, nggak ada fotonya. Benar. Sebelum sinyal Ustazah habis nih. 3 cekrik. Oke, petang kolei lampu. Oke.